Gara-gara kebijakan diskriminatif menolak atlet Israel ikut kejuaraan senam di Indonesia. Diskriminatif, Bang. Abang mah nggak gaul. Coba di-download dulu, di-googling dulu. Katanya abang orang pinter, ya kan? Orang perwakilannya Israel di Indonesia, ya kan? Begini, Bang, bukan diskriminatif. Bapak Erick Thohir sudah mengkonfirmasi penolakan terhadap Israel bukan diskriminatif, tetapi karena mereka mengajukan permintaan untuk membawa pistol, membawa tembakan. Abang, nggak usah jauh-jauh. Saya juga kalau ke negeri orang bawa pistol nggak bakal diizinin kan. Jadi ini bukan diskriminatif, justru mereka yang diskriminatif terhadap bangsa Indonesia. Sekarang IOC, Komite Olimpiade Internasional, melarang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Justru ini yang diskriminatif. Sadar nggak IOC udah melakukan diskriminatif ketika melarang Rusia dan beberapa negara lain untuk mengikuti perlombaan di olahraga di dunia hanya karena Rusia pernah menyerang Ukraina. Tapi giliran Israel menyerang Palestina, IOC itu kayak nggak ada ngerasa ada apa-apa, santai aja. Justru abang mesti bersuara untuk melawan itu. Karena IOC juga diskriminatif terhadap bangsa Rusia. Sekarang suara abang mana? Ayo. Tidak hanya itu, juga melarang Indonesia jadi tuan rumah ajang olahraga lain-lainnya seperti Piala Dunia, sepak bola, dan lain-lain. Bang, sepak bola dan lain-lain sebagainya memang adalah hal yang penting. Dan kita juga sangat mencintai olahraga Indonesia, apalagi kalau itu mewakili bangsa. Bangga kita jadi orang NKRI. Ya, kita tidak menafikan itu. Tapi ingat, kebanggaan Anda pada olahraga tidak boleh menafikan pada sisi-sisi kemanusiaan kita yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi kebanggaan kita pada sesuatu harus tetap berpegang pada prinsip yang ada. Seperti contoh nih, ada perempuan, dia misalnya bangga jadi seorang profesi, sebut aja sekretaris, tapi kemudian dia dilecehkan oleh bosnya di situ. Apa kemudian dia akan tetap mengikuti aturan bosnya? Kan tidak, dia akan memegang prinsipnya bahwa aku wanita suci, kamu jangan lecehkan aku. Walaupun resikonya dia dikeluarkan dari sekretaris di tempat di mana ia bekerja. Itu namanya memegang prinsip, Bang. Seperti buat bangsa Indonesia tercinta kita yang memegang prinsip bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Nah, maka berangkat dari situ kecintaan pada olahraga tidak dinafikan. Kita mah cinta banget dengan NKRI kita. Tapi prinsip harus di atas segala-galanya. Gitu, Bang Permadi. Ini definisi sibuk belain bangsa lain di seberang lautan tapi mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Ini definisi sibuk ngebelain Israel sang penjajah dengan mengorbankan negara sendiri, Indonesia yang harus Anda cintai. Abang, sadar nggak sih Anda? Sibuk belain Arab Palestina, saudara bukan, siapa juga bukan, sampai merugikan bangsa sendiri. Sibuk belain Israel, saudara bukan, teman juga bukan. Oh, mungkin abang dibayar kali ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa masuk surga. Tapi nggak apa-apa, Bang Permadi. Yang penting, Bang Permadi bisa dapat cuan dari semua yang abang lakukan ini. Cuman ingat Bang, akhirat adalah akhir dari segala-galanya. Takbir. Allahu Akbar.